Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita guys, Komik Beda Channel. Selamat datang kembali dan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, maaf ya, agak lama saya belum bisa untuk buat video lagi karena ada sedikit masalah keluarga. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dan kita akan melanjutkan membahas lagi tentang review One Piece mulai volume 21 sampai volume 25. Nah, banyak yang bertanya-tanya, ini volumenya ini kok nggak lanjut toh bang atau apa, karena ya itu tadi ada masalah, ada banyak bermasalah, jadi sementara dipending dulu. Maaf. Nah, untuk hari ini guys kita membahas volume 21 sampai 20. Oh ya teman-teman, jangan sampai lupa untuk like dan subscribe di video ini karena untuk mendukung channel saya agar terus berkembang dan juga mendapatkan trending topik dan juga untuk share, like dan komen. Nah, guys, untuk hari ini kita bahas volume 21 sampai 25 ya, dimana untuk saya jabarkan menjadi dua gini. Ini volume di Alabasta, ini waktu bertarung, dan ini waktu ada di Pulau Langit, mau menuju ke Pulau Langit. Insya Allah besok akan buat lagi lanjutannya dari volume 26 sampai 30. Nah, kita mulai guys dari yang pertama guys. Jadi kemarin itu sedikit review ya, sedikit volume 20 kemarin karena terpecah-pecah ya guys ya, karena 5 anggota dari kru Mugiwara melawan 5 anggota dari kru Baroque Works pimpinan Crocodile. Nah, di sini kita yang ini sudah bertarung di sini guys. Ini Koza. Jadi pasukan pemberontak ini dipimpin oleh Koza. Ini Vivi. Jadi Vivi ini berlari menuju ayahnya guys. Karena apa? Karena perang ini sudah direkayasa. Jadi perang ini akibat dari ulah si Mister Tu. Dia menyamar menjadi raja. Nah, ini kita bagian pertama ada Mister Tu versus Mister Tu Bon Clay versus Sanji. Nah, taruhnya seperti apa nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Di sini cukup unik. Nah, ini bertemu salah satu anggota kerajaannya guys ya, Vivi. Nah, di sini guys, akhirnya di sini saya lupa ini namanya siapa. Nanti di sini akhirnya ini berlutut. Karena apa? Karena dia tahu perang ini sudah direkayasa. Karena nggak ada gunanya juga perang. Nah, ini waktu Sanji versus si Okama, Mister Tu. Kita akan cepat ya. Nah, di sini nanti pemenangnya Sanji guys. Nah, di sini menang ini sudah Sanji. Nih, sini menang sudah. Nah, di sini Mister Tu nanti akan membantu Luffy waktu di Impel Down. Tapi masih lama guys, volume 50 sekian. Volume 55 atau 56. Nah, di sini ada Zoro guys. Ini Zoro bersama Karu. Nah, Zoro bersama Karu dan juga Nami di sini akan terpecah. Zoro nanti akan Mister One Dash Bonus sama ini Miss Valentine kalau saya lupa namanya ini. Nanti teman-teman koreksi kalau saya salah. Nah, di sini Zoro versus Mister One sama Nami versus Miss Valentine. Nah, di sini nanti pemenangnya juga akan dari kelompok topi jerami di sini. Nanti detailnya bisa teman-teman baca sendiri aja. Ya, di sini Mister One ini adalah pemilik kekuatan supa-supa. Jadi dia itu bisa mengubah tubuhnya menjadi pedang. Dan Miss Valentine ini pasangannya bisa merubah tubuhnya menjadi duri. Nah, ini agak cepat guys. Nah, ini Zoro menang nih guys. Nah, di sini nanti setelah selesai kita akan, oh ya, 2 anggota lagi Chomper sama Usopp sudah
bertarung melawan musuhnya kemarin ya di volume 20. Ini cukup bagus guys, epic sekali guys ini guys. Volume 21 ini bagi teman-teman yang mengikuti pasti tahu. Volume 22 ini masih tetap menceritakan seputar perang di sini. Nah ini masih perang. Nah ini Usopp ini habis tarung ya, babak belur. Sudah. Ini Koza dihajar. Jadi ini pasukan Baroque Works ini guys. Ini ada tandanya, ini tanda milik Baroque Works. Nah di sini Luffy muncul. Di sini akan jadi perang penentuan antara Luffy sama Crocodile. Crocodile ini adalah pemilik kekuatan Suna atau buah iblis tipe pasir di sini. Ini kekuatannya ya mungkin kalau di anime Naruto, manga Naruto itu mirip kayak Gaara. Nah, sisanya guys, nanti akan mencari bom. Di sini ada bom yang siap untuk diledakkan. Nah, ini dia memakai air karena di sini Luffy belum mengenal haki ya. Jadi dia menggunakan air untuk membuat tubuhnya agar bisa menyerang krokodil karena pasir ini takut sama air. Nah, di sini guys seperti gempa guys ya. Mengerikan kekuatannya. Memang krokodil ini mempunyai kekuatan setara dengan Shichibukai. Jadi waktu Luffy versus krokodil ini, krokodil sebagai Shichibukai di sini. Mizu pistol. Nah, ini dari pihak polisi pun juga ada di sini. Ini Tashiki, Smoker juga ada di sini. Nah, ini habis. Ini Luffy kalah untuk yang kedua kalinya, tapi masih selamat nanti di sini akibat ini ada air. Nah, setelah ini nanti akan ada ronde ketiga di bawah tanah nanti guys, yang kemungkinan ada di bab ini. Nah, nanti dia ini tidak menggunakan air lagi tapi darah. Agak cepet ya di sini. Nah, ini Poneglyph. Jadi ini waktu Cobra dibawa ke bawah tanah ya bersama krokodil sama siapa ini namanya Nico Robin. Nah, ini Luffy tertidur di sini guys. Dan akhirnya kebangun tiba-tiba si krokodil ini sudah ada di bawah tanah. Nah, ini yang nggak tahu loh, ini kenapa kok ditusuk, temannya sendiri kok ditusuk. Nah, di sini krokodil ini meminta untuk membaca Poneglyph. Karena yang bisa membaca Poneglyph itu adalah klan dari Ohara, negeri Ohara, negerinya Nico Robin. Setelah bisa membaca Poneglyph tapi isinya dia Robin ini berbohong, akhirnya terus ditebas sejak awal. Aku memaafkanmu Nico Robin. Nah, di sini runtuh guys. Kita akan cepet. Nah, ini semuanya sudah kalah. Ini Nico Robin kalah. Ini Luffy sudah sampai bawah guys, sudah ketemu sama krokodil di bawah. Ini perang penentuan nanti ya, namanya karakter utama atau main karakter itu sudah jelas di sini harus menang memang si Luffy ini. Nah, ini darah, bahkan darah bisa menggumbalkan pasir. Nah, di sini guys kekuatan Suna no Mi atau buah iblis pasir. Oke, nah di sini yang kru selanjutnya di sini lari terbirit-birit karena bukan lari terbirit-birit, lari ke segala penjuru arah untuk mencari bom karena ada bom waktu di sana. Nanti bomnya itu guys ada di sini, di jam ini. Nanti yang harus mengangkat ke atas itu pel, nanti yang menyelamatkan. Lanjut 23. Nah, udah tahu ya, jelas di sini Luffy pasti akan menang. Nah, setelah sisanya ini nanti mencari bom. Nah,
Ini bomnya sudah ketahuan ini. Nah, di sini ada 2 orang. Bomnya sudah ketahuan. Terus diangkat sama pel nanti. Nah, ini bomnya, guys. Vivi ke atas kalau nggak salah. Saya juga lupa. Nah, ini Vivi. Ini Vivi ke atas ya, mencegah agar bom ini tidak meledak. Nah, walaupun ini ada sumbunya, tetap juga pasti akan tetap meledak. Nah, inilah peran si pel Falcon. Nah, nanti pengorbanan pel ini yang harus dihargai luar biasa. Tidak boleh tidak pokoknya tidak akan maupun. Nah, ini akhirnya guys, di sini meledak guys ya, di sini. Ini pengorbanan pel yang sangat luar biasa. Tapi nanti kelanjutannya si pel ini masih hidup ternyata. Ada masih hidup. Nah, ini krokodil sudah dihajar habis-habisan sama Luffy ini guys, di bawah tanah. Nah, di sini ada satu pukulan keras nanti yang menghajar Kaido akhirnya. Kaido maaf, krokodil. Nah, setelah selesai akhirnya pun di sini perang selesai pun. Akhirnya perang selesai udah di sini telah berakhir tanpa luka juga berkat Luffy juga. Nah, ini si garam. Ini yang memberitahu semuanya nanti. Jadi masih hidup. Nah, bukan orang lain pelakunya. Nah, iya, karena apa, yang perang ini sudah direkayasa guys. Karena yang menyamar sebagai Raja Cobra itu adalah Mister Tu. Dia ahli nyamar kekuatan buah mani. Dia bisa menyamar menjadi seorang siapapun. Nah, ini akhirnya nanti di sini setelah selesai dijamu makan malam. Buronan Luffy naik. Nah, terus hujan pun turun. Nah, semuanya menjadi damai. Alabasta menjadi damai di sini. Nah, di sini akhirnya nanti, nah ini sudah tidurnya sekali. Nah, ini makan guys ini setelah selesai semuanya. Setelah krokodil dikalahkan, akhirnya nanti Luffy ini mengajak si Vivi, tapi ya karena putri raja akhirnya si Vivi ini belum mau untuk ikut gabung, karena nggak tahu juga suatu saat nanti di dunia baru bergabung atau tidak ya, nanti belum tahu ya. Jadi untuk sementara Vivi ini tidak akan bergabung karena ya hanya sampai Alabasta ini perjalanan si Vivi ini. Oke. Nah, di sini. Nah, ini perpisahan guys. Perpisahan yang luar biasa. Itu volume 23. Nah, ini masih buahnya guys, tapi ya lihat dulu karena kita harus urut ya untuk review ini ya. Oh ya, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk belanja ya di Tokopedia saya, Nanang Alfshop Kabupaten Banyuwangi. Banyak komik barunya, banyak komik-komik langkanya, dan banyak komik-komik koleksi. Nah, lanjut guys, volume 24 ini perjalanan ke Pulau Jaya ya. Pulau Jaya ini adalah pulau dimana dulunya itu satu pulau, tapi karena knock upstream pulaunya jadi 2. Jadi yang satu Pulau Jaya, yang satu kena knock upstream jadi keangkat ke langit. Jadi di pulau yang keangkat ke langit itu banyak harta karun nanti. Nah, kita teruskan dulu, ini masih di Alabasta ya. Nah, ini pel ini. Nah, terima kasih atas pertolongan Anda. Ini pel masih hidup. Tunggu, kalau lupa topimu. Nah, ini pel masih hidup. Saya berpikirnya pel masih hidup ini. Nah,
ini kedatangan Nico Robin ya. Ternyata Nico Robin ini menyusup masuk ke grupnya si Topi Jerami ini. Ini jadi wanita kedua setelah Nami, jadi seorang arkeolog dan juga seorang pembaca poneglyph nantinya. Nih. Nah, di sini nanti Luffy dan kawan-kawan. Nah, ada. Nah, ini Nami apa di berikutnya akan turun salju. Ini nggak tahu kenapa log dari Arabasta pulau berikut adalah pulau musim gugur. Ternyata ini lognya ini setelah seperti ini ya guys ya. Ini nanti lognya akan menghadap ke atas. Nah, setelah ada kapas jatuh. Nah, ini kapas jatuh. Nah, kapalnya apa lognya akan menghadap ke atas. Nah ini kok lognya ke atas. Log posnya log pos terhadap oleh Pulau Langit. Nah di sini akhirnya nanti Luffy mencari sesuatu dari kapal yang tenggelam ini dan menemukan sebuah peta. Di mana di Pulau Jaya ada 2 peta, nanti yang 2 peta itu jika digabungkan akan membentuk tengkorak. Kita akan cepatnya guys ya. Ini pemburu harta dari kapal-kapal yang rusak, kapal-kapal yang jatuh dari langit. Nah ini nanti punya seorang satu lagi dan semua seorang atasan nanti. Nah ini pemburuan dasar laut guys. Ini pedang yang dicari, ini makanan yang dicari. Ini foto-foto cewek cantik. Ya nggak ada yang benar, ini 3 orang ini dari kru Mugiwara ini. Nah, terus kita lanjutkan. Nah ini ada bayangan, ini bayangan dari Pulau Langit ya guys ya. Dikiranya mereka monster, ternyata bukan. Nah akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau. Ini Pelabuhan Jaya Pulau Barat. Jadi ini bagian dari Pulau Jaya, setengahnya. Yang setengah keangkat ke langit nanti. Saya akan jelaskan di volume 25. Nah ini ya seperti biasa, ini pulaunya pulau apa ya ini ya? Pulau ada di sini ada Bellamy, ada siapa itu Jesus Burgers, ini ada Doki, ini jadi anggota Kurohige di sini. Ini kelompok Bellamy. Ini pulau judi ya, ini judi, ini enggak teratur ini pulaunya. Ini Bellamy guys. Nah ini Bellamy, enggak tahu Bellamy. Ini kekuatan bani atau buah iblis per. Jadi kakinya tangannya bisa ngeper atau apa ya, pegas. Ini pakai pegas. Nah impian manusia tidak akan pernah berakhir, ini yang saya prediksi. Ini Kurohige ini akan menjadi seseorang yang luar biasa, nanti akan menjadi musuh terakhir, bisa bahkan bukan terakhir ya, musuh yang akan merebutkan One Piece versus Luffy nanti, kelompoknya Luffy. Nah ini pulaunya hilang, jadi sebagian di sini nanti adalah tengkorak. Nanti akan ditemukan di mana? Di kapal tadi yang jatuh tadi. Nah ini selesai. Jadi sedikit cerita. Jadi di Pulau Jaya itu ada keturunan Northland yang hidup. Jadi ada 2 orang. Satu Northland, yang satu siapa saya lupa. Jadi Northland ini ingin mencari Bell. Jadi Northland ini difitnah menjadi seorang pembohong. Karena waktu itu, nanti lebih tepatnya di volume 31 saya jelaskan ya. Ini sedikit review aja. Ada namanya Membran Northland sama satu lagi saya lupa. Nah, di sini ada masuk di pantai timur Pulau Jaya. Nah, di sini ada. Nah, ini terputus, guys. Karena apa? Satu lagi ini kena knock upstream, jadi ke atas. Gitu loh ya.
jadi kena knock upstream. Nah ini Norlan si pembohong. Jadi Norlan, jadi waktu Norlan kesini Pulau Jaya itu masih jadi satu guys, dan di bagian yang lain itu ada emasnya. Jadi Norlan itu bilang ada emas, dia kembali ke kerajaannya di utara lah. Setelah sama raja, Norlan sama raja beberapa tahun kemudian kesini lagi ke Pulau Jawa. Tapi ternyata apa? Pulaunya tinggal setengah, yang setengah yang ada emasnya kemana? Keangkat ke atas, kena knock upstream. Nanti lebih tepatnya ada di volume 31, volume 30, 20, 3, 29, 30, 31. Nanti lebih tepatnya. Nah ini membran cricket, ini keturunannya Norland guys. Nah jadi di sini banyak perdebatan, akhirnya bagaimana cara ke atas, ya menggunakan apa, menggunakan knock upstream di sini. Nanti teman-teman apa ya baca sendirilah, karena mungkin saya harus baca segini banyak ya. Saya hanya sekilas saja. Nah ini baca alat Kurohige guys. Nah dari sini akhirnya setelah berbincang-bincang sama cricket tadi bagaimana cara ke atas, ditunjukkanlah namanya knock upstream. Nah ini menuju ke knock upstream. Nah ini ke tengah-tengah nanti ada pusaran air dan menyembur dari bawah ke atas, namanya knock upstream. Nah ini selesai guys. Nah ini kena knock upstream, jadi ke atas pulaunya ya. Mungkin itu saja buat teman-teman ya, karena sudah 20 menit. Jadi teman-teman jangan lupa untuk belanja di Tokopedia saya, namanya Nanang Alshop. Juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar tetap eksis di YouTube. Ya kurang lebihnya terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.